hukum sales yang jadi perantara untuk konsumen yang kredit motor gimana? Kenapa? Kredit motor. Kredit motor itu sulit mbak. Harus ngeten nggih. Prakteknya itu harus jelas pak. Kredit motornya ada 3 pihak atau yang 2 pihak? Antara satu orang dengan dealer langsung atau lewat bank. Ini rumit. Ini nanti rumit. Ini pertanyaannya bagaimana? Lah nggih. Nggih, Dalam itu sulit itu mungkin soalnya dengan dealer itu nanti yang paling mungkin itu adalah pihak satu dan dealer langsung. Ini kredit seperti ini bisa. Kredit seperti ini bisa dengan lintas madhab nggih. BU Fudulat itu lintas madhab Syafi'i tidak boleh. Ini bisa. Tapi kalau 3 orang ini nanti rumit. Prakteknya yang banyak 3 orang. Kita lewat bank. Mergo dari dealer itu yang melunasi bank, kemudian izinnya teng bank. Yang ada juga yang praktis seperti itu. Atau yang langsung ini mudah nanti. Meskipun kalau 3 ini nanti muamalatul bil bank, kalau ulang hari ini itu semuanya ada yang membolehkan, termasuk si ahli Jumat. Beliau mengatakan boleh muamalatul bil bank, mergo nggih. Karena semua ini masalah menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi itu daruri banget bahasanya pemerintah. Itu daruri banget dan yang boleh itu hanya bank-bank negara, maksudnya bank-bank milik negara. resmi milik konvensional. Nah itu bukan bank swasta ya, bukan yang swasta. Sebab kalau imam kita ro'yah bil imam itu bukan wajib gitu maksudnya, sehingga pasti masalahnya banyak. Tapi ya sulit banget itu nanti mangkar. Kayak sang dealer niku mungkin Ini sales yang ditanyakan. Lah nggih. Sales itu yang mana? Itu apa bingung. Sales itu satu. Pripun? Mek nawak-nawak nih kok. Lah iya. Lah mek tau-tau apa salah ya? Hukumnya sales yang jadi perantara untuk konsumen yang kredit motor gimana? Pak niku kuwi memang asli dari dia pekerja dari apa? Dari dealer yang khusus yang Nawak-nawak sih to. Bagian pemasaran. ya mungkin bagian pemasaran ada. Berarti Niku nyambut gawe deh. marketing toh. Nggih. Lek marketing ya ijaroke dengan dealer ya enggak masalah. Niku panggae petungnya kalau dealer. Lah nggih. Kan niku maksudnya dia nyambut gawe teng dealer yo. Ya boleh. Nggih. Nawakne niku juga boleh. Tapi Sing nawakne keliling nggih. Kate pangkat. Tapi masalah ngene Mbak, maksudnya Mbak. Pengkredit. Umpama niku mengke muamalah haram nggih. Adewe sebagai orang yang menawarkan, iki ketut haram apa ora ngono sampai dadi lho, umpama sampai dadi. Ketutan perkara haram apa ora, ngono lho. Tapi yang ngomongin perkara haram, Pak. Hari ini kita sulit banget nih menghindari perkara haram itu sulit banget. Oh semuanya mesti semuanya enak kaitannya karo bank tambah bisnis yang Nah, besar itu lho. Nek ngomongin haram, sempurna haram ya dhewe Gus Bapak nek nada udan. Semboten haram sing nek kuthok Karo mangap. arep mangap iki kuthok. Oleh anggempreng pakai iso karo. Utawa mlaku-mlaku ora ning laut terus seruluk golek iwak. Insyaallah pemirsa ini dohir itu Gus. Nah dohirnya tadi adalah sepeda motor ya. Jual beli sepeda motor kan ya halal. Nah, ini berarti ya pekerjaan seperti menawarkan itu ya halal. Ya, ini aku setuju banget lah nek wong alim. Malah kita repot malah sudah. Terus ngeten mboten iki kula tak sing gampil maneh nih. Riyen Mbah Durrahman kan nggih ngalale bang nggih. Mbah Gus Dur. Niku mu'alif iklil Pak Gusmus ngalim. Niku menentang keras akhirnya beliau sewanteng Pekalongan. Kena omong nglaporne Gus Dur pripun gamane lapor niku sesak dhuwure. Terus Mbah Habib kuwi ndukung pisan. Dukung Gus Dur. Oh, ngeten lho, iki ingkang didamel Gus Dur iku saiki sing dipandang iku umat muslim sing nyambut gawe teng perusahaan iku kuwatah sanget sakniki wong sing mata pencahariane gon niku. Dan iku sedaya kan kaitane kalih bang sedanten mungkin lah ae dhewe langsung itu langsung ngene mengko rokok kabeh ane umat dhewe sing cilik-cilik iki wong muslim sing cilik-cilik kabeh nyambut gawe. Napa-napa panjenengan ndamel kebijakan hukum sing haram niku jenengan sanggup umpamane jenengan kelas kiai kabupaten gamipun
jenengan sanggup ngomongin gantene pekerjaane wong muslim sing Ning bang. pertimbangannya sejauh itu Mbah Durrahman Wahid itu kelasnya sing dopeni wong muslim sak donya Gus Dur niku. Gue sakniki kula derene teng Jakarta karo Habib Lutfi lah njak ngono. Argumene Habib Lutfi kalih argumene Gus Dur padha jeduk. Oh nggih, Bib. Leres jenengan, Bib. Oh nggih, Gus. Kula nderek jenengan. Beliau cerita Habib Lutfi niku kula rumen kalih sinten Yai Misbah Mustafa Mu'alif Iqlil Pak Li Gusmus niku. Kula seneng karo Yai Misbah. Yai Misbah ku pengalaman, tapi ketika dijelasnya dengan argumen sing maton, dalile maton langsung pasti. Iya pasti. Nggih, kula nderek jenengan. Padahal dalile wis sitok, mosok jenengan nemuin neraka kabeh wae. Lan jenengan ngarepe sampe jenengan kedah sanggup apa ngentasne kuwi kabeh umat muslim sing nyambut gawe niku kabeh nubane utang. Mesakne ae dhewe niku mungkin sak Gus Dur kuwi dipikir sak Indonesia bahkan sak dunia. Pak dhewe kelas iki kampung itu dipikire sak masyarakat sing sak kampung sak Indonesia. Akhire wonten langsung nggih. Derek niku. Sinten? Cewek. Oh, ini anu Pengalaman nggih. ingkang jenengan Itu wong Kalimantan nggih, tak lek. Gimana kaitanipun kalian dari Gus Dur itu sebetulnya jawaban penat Mas Niko. Seandainya Mas Niko memperhatikan apa yang dengan aturaken, sebetulnya jawabannya Mas ini tadi. Maksud kula, ketika Mas ini tadi memahami atur jenengan, berarti Mas ini perlu guru yang lebih tinggi untuk bisa di atasnya dari Gus Bakar. Ketika dia akan ikut dia. Tapi kalau Gus ini yang menjelaskan, dia merasa imbang, jadi nggak bisa. Yai Misbah itu paling penentang keras, bahkan haji kebelan niku beliau sangat godhog. Disiplin banget nih, Yai Misbah Mustafa Mu'alif Iqlil nih. Yai Misbah niku rayane Mbah Bisri. Pas Mbah Bisri tasik suwe enggak kurun, enggak kerso beliau nulis kitab. Tapi Mbah Bisri ngesedo beliau kerso nulis kathah itu. Kaya beliau wani napa nggih kula bayangin. Wani menggaransikan iya mergo wani tanggung jawab. Mergane ngeten. Wani tanggung jawab itu lho masalah. Iya, ora tanggung jawab nek donya Ya gini tanggung lho. wani. Makane kaya kulai nyapa to? Kulai kabeh Mergane tanglet ngene bose. Mergane Kulai bersih bersih. dengan iki ngoten. kulai disikukuh itu haram itu halal mergo kula ora wani, Pak. Kula ora wani. Mergane petung karo Kanjeng Nabi ya tonge mergane. Aku ora wani petung karo ngomong ngono-ngono ora wani. Masalahnya di kitab-kitab zaman dahulu pun masalah utang piutang ini memang masalah bank dibahas mungkin ya bangka khilaf. Ada sebulan yang sekarang kan Apa? masalah bank kan dibahas sama bangka khilaf. Nabi langsung sampai iso enak. Ya, Yakdotan wa manaman. Artinya di fikih itu tidak hanya sekedar dari dasaran tulisan dan lain sebagainya. Contohnya yang tadi yang kasus Gus Dur itu kan ya lek cara dibalik nang kitab-kitab kan diangel lah oleh kebenaran. Mungkin ya dari sisi lain. Nah, ini perlu sing ngeten. cara kula nek halal mbok katake mboten mungkin. Cara beliau mengatakan halal itu tidak mungkin. Mengatakan halal gitu, mengatakan halal itu saya kira sulit. Lek boleh. Lek boleh saya setuju. Soalnya dari mafasid ataupun dengan Ini kalau kan banyak pertimbangan dari berbagai sisi. Ad-darurat itu tubihul ma'dzurat itu loh, Pak. Saya sebenarnya juga nopo tentang Cara online fikih sing tentang sederhana online kan itu Oke. mungkin lebih benar sing didhawuhi. Memang banyak Gururnya banyak. Cuman karena ini sudah terjadi di masyarakat itu mungkin yang perlu disikapi. Ini kudu harus ada jalan keluar. Jalan keluar ini kuwi. Dalu rido, sementing dadi wong dodol kudu pen-pen ngono lho. Lah nggih, maksud saya selesai ini akan semakin besar ini nanti soalnya. Ya nek nang kitab sing jelas wong sing ora muni halal nggih, sing mulehne iki guru ngene. Karena dar munafaknya itu tidak disulbil adi ngono. Manu to sembang to. Nggih. Sing tambahan dhuwit to itu. Nggih. Nggih lek sing tambahan dhuwit. Lah nggih, maksudnya Tapi niku khilaf malih lah. Lah nggih. Apakah adah itu dapat dikategorikan fisul bi'adi apa tidak? Lah nggih. Jaro majruh wah khilaf neh. Lah nggih maksudnya sing muni oleh
enggak salah ya. Oleh. Mosok gawe kuwi. Mereka yang mengatakan boleh itu rata-rata pasti menggunakan ad-darurat tubihul mahdurat. Supaya Pak, supaya biar mematahkan bahwasanya kitab ini tidak relevan. Nah, ini maksud saya. Soalnya ya tidak bisa ngomong dari relevan itu tidak bisa. Loh, enggak apa-apa, Pak. Itu enggak apa-apa. Muni tok enggak apa-apa, Pak. Iya. Muni boleh. Enggak, maksud saya ini banyak Boleh, terjadi. Lah, wong hal saya- begitu banyak terjadi. Ini, Pak. Cuman ngeten lho. Semuni ngono kuwi dianggap apa tidak? Bedane nek kita. Iya. Lah saya Zakaria biasa, wa takbiri Allah. Wah, khata, ngoten biasa lho ulama nih. Lah pendapat itu keliru, itu biasa. Lah kita boleh menganggap itu boleh, mengatakan itu boleh. Tapi terkadang ada media semi, ngoten tok lho. Enak caci siji lang siji lho wis bene. Ngoten lho. Tapi waktu itu mlebet rekayasa hukum napa mboten? Nggih mboten. Mboten nggih. Ya apa mboten. Maksudnya ketika menyulitkan diri sendiri akhirnya diperbolehkan. Loh, rekayasa hukum itu pada sana itu kan ya rekayasa hukum. Semua rekayasa hukum. Enggak rekayasa. Yang tidak qot'i. Wong fikihnya sing mboten kok iku nek ngene pitunge sing penting. Yang tidak qot'i itu pasti Sing rekayasa penting hukum, Pak. pitunge. Tapi pasti rekayasa hukum saiki yang saya nggih. Tenggene segote iku fikih. Lah nggih, Zakat malah beras itu kan bukan rekayasa kaya malihat dadi jenenge. Wis padha karo tapi bisa dikhilafne padha karo wah eruh lah. Lek kono dadi akeh. Wah aku ki wis ngono. Kula contohnya nggih rekayasa hukum. Apa ya contoh nggih? Yang pasti khilaf nggih. Rekayasa hukum itu pasti kula khilaf. Contoh salat tarawih, Nggih. doa kuno, doa iftitah itu pasti rekayasa hukum, Pak. Karena tidak pernah Kanjeng Nabi mengatakan ini wajib, ini sunnah. Wong adil niku mek Kanjeng Nabi terus beliau beristimbat, berpikir. Maka itu jadi khilaf-khilafi karena itu tidak qot'i. Kalau yang qot'i itu pasti dari Nabi atau pasti dari Al-Qur'an itu pasti tidak ada khilaf. Di kias itu kan ya Pasti tidak ada masuk khilaf. kategori rekayasa. Mungkin no kias ini wis rekayasa banget. Ada yang menghukumi apa jenenge? Apa jenenge kene? Aqua. Ketubung. Ora menghukumi jual beli aqua. Jual beli aqua, jual beli online. Ora, Pak, jual beli aqua. Jangan jadi kayak Pak, jual beli aqua, Pak. Betul itu, Pak. Zaman Kanjeng Nabi betul itu. Jalan banyu mana? Zaman Kanjeng Nabi mungkin banyu malah belum dijual mungkin. Malah kon wehne yo betul. Tidak ada air mineral. Banyu meru ora oleh didol. Ora didol. Rekayasa hukum. Berarti solusinipun ketika di kitab ini nggak boleh, maka kita perlu mereka ulang ngoten mawon. Boleh, Pak. Mereka ulang jenengan beristimbat hukum itu tidak tertutup. Tapi Asalkan untuk yo memutuskan sesuai sebuah dengan hukum yang syarat-syaratnya istimbat. dapat diakui itu sulit, syaratnya sulit. Seperti jenengan sakniki Quran apa sak tafsiri. Hadis apa pirang ewu. Jare apa 5 apa 10. Kula kan aliran online. Ya wis kuwi. masalah, aliran masalah. Contoh ngeten. Bahasa ngono. Tetap boleh. Boleh, Pak. Lho ngaden iku meresafel undang-undang dasar boleh. Tapi ya meresafel jenengan di penjara, Pak. Lho tenan yo, jenengan kok sampai merevisi undang-undang di penjara. Boleh di penjara tadi. Bukan pakar hukum soalnya. Jadi semuanya sudah ada tata caranya. Kita harus melewati itu dan ketika kita menggunakan syariat otomatis kita pasti menggunakan guru. Kita pasti mempunyai rujukan. Dan rujukan itu Saman percaya tidak? Kenapa? Saman pasti taklid buta. Pasti taklid buta. Dan itu taklid buta itu niki ngomong logika. Lek lampu abang pasti menandakan berhenti. Itu siapa yang membuat itu? Siapa yang mengatakan itu berhenti? Siapa kok kudu mandek? Nyapa kalau abang kok kudu mandek? Pernah enggak pangeran dawuh ngoten niku? Lek abang mandek, lek ngene iki putih. Kan tidak ada ngoten. Tapi adil itu rumit. Selama adil itu hanya berpikir secara logika kita itu sulit. Nah kan kita itu harus mengandalkan iman pada orang lain ini sebenarnya. Ya kuliah jangan menanyakan Mas Syafi'i, Pak. Jangan tak, niku sarangan fatwa fikih kubro. Terus nanti kita mau betul kaya gitu Mas Syafi'i. Ayo Gusti kowe enak ya. Sik kowe ora ngendi? Nang ngono. Kiye muso. Ya satik, berarti mau ya satik ya percaya beliau ngaku sih. Ya enggak mungkin.
Itu hanya taklid buta, Pak. Dan kita itu manusia yang taklid buta. Kita loh ya, lek jenengan juga. Kita mesti kula itu manusia yang taklid buta. Taklid buta maksudnya kan ketika saya sudah mempercayai seseorang, saya akan percaya 100%. Itu yang kita alami sekarang. Yang saya alami sekarang. Karena saya tidak mampu untuk mengeluarkan hukum sendiri untuk kenapa? Dan itu yang saya mengatakan online itu jual beli haram. Itu yang membicarakan tidak hanya saya. Itu nasional Pak kelasnya. Ketika mengatakan Bitcoin haram, itu nasional yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya perantara. Jelaslah nih Pak Kaji Saryanto ini diangkat jadi kepala BM, jadi hanya menyampaikan di kota Bitcoin. Dan itu hanya itu jangan pakai gak apa-apa, orang pakai gak. Iya Gus, terus hidup itu sebetulnya pilihan. Hidup ini adalah pilihan, di mana kita punya pemahaman sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Secara umum kita akan terbentuk pada sesuatu permasalahan. Contoh jual beli online. Ketika kita itu mengetahui sesuatu permasalahan dan di situ ternyata tidak tuntas, itu akan kembali kepada diri kita. Awakmu milih nanti, pengen percaya bahwa itu jual beli online itu sesuatu yang halal, atau menggunakan pemahaman bahwa jual beli online itu sesuatu yang masih belum jelas. Ketika kita memilih melakukan pilihan, kita itu akan enak hidup kita. Kalau yang menggunakan dengan jual beli kita gunakan itu. Kalau enggak ya Enggak apa-apa, aku cuma Misalnya kalau pemikiran sederhana seperti itu, hidup itu akan menjadi mudah. ya hidupnya mudah Pak. Adine yo serang Pak. Sing membuat angel iku adewe niku. Adine iku yo seragam. Orang yang beragama itu mudah. Wong pangeran iku nyiptane adine iku kon gampang. Pangeran iku ora kok ngel-ngel mboten. Qur'ane nggih jelas. Sing ngel-ngel ya adewe-dewe nggih mboten. Nggih leres. Dan jual beli online itu belum tentu kalau barangnya itu barangnya membeli, kadang membeli itu hanya menawarkan. Wis letak salah satu fasilitas Wah, oke. Tapi ngomongin Durmaklar kan enggak pareng lho kan. Yuri Adol dulu kudu gedane nyambak lho salah satu syarat deh. Jadi ada itu Tapi dicetakkan. kapasitasnya teng niku barang niku. Tapi sebenarnya nek ada ngomongin hidup itu adalah pilihan. Kulo ya enggak pernah setuju, Pak. Hidup itu adalah paksaan. Ada dipaksa pangeran kok ngomongin. Lho adewe ya tadi ala iradatillah, ala kudratillah. Betul pilihannya adewe. Lho tenan. Kadang mulai ngomongin hidup adalah pilihan. Misalnya nek ngomongin adewe hidup adalah pilihan. Adewe sana milih kafir. Repot. Sana nek wong milih kafir. Hidup adalah pilihan. Bukan. Hidup itu adalah paksaan. Dipaksa mengikuti aturan iso milih lo pengen dilairne sapa-sapa. Lho aku apa mau gelem iso milih, aku pengen dilairne zaman Kanjeng Nabi Pak. Genah nas sahih oleh jaminan surga. Kata sahabat Wahsi sing mateni Sayyidina Hamzah. Bayangno. Mateni Sayyidina Hamzah lho oleh jaminan surga. Tapi ndak ingkar ngomong urip jamane Kanjeng Nabi ndak ingkar. Ora kaya Abraham pesan. Kenal iku. Tapi tenan Pak, dan mateni lho. Aku pengen duwe Dengan bayane Kanjeng Nabi lahir ndak duwe bapak ndak duwe ibu. Nalika sik wong diutus, wong percombasan wis diutus ngomongane kan kok tentang kebiasaan langsung diserang para tokoh-tokoh. Jadi aku di debat biasa, Kanjeng Nabi itu di debat biasa kok aku Pak. Jadi jabatan ya semacam itulah. Masya Allah. Penak sini sahabat itu. Jabatan yang terbaik. Jangan pernah memutus harapan. Pasti kalau ngeten. Kalau Sayyidina Umar, mungkin tukang mateni, Pak. Tukang mendem, Pak. Tapi tidak ada yang tahu bahwa besok beliau menjadi orang yang baik. Siapa ngerti kula mbene dadi murtad, tapi ya ora ngerti. Amin tidak. Jadi ragu amin. Sapa kula enggak ngerti, kula mau dadi murid Pak Haji Saryanto ya enggak ngerti. Wong saiki wis dadi bawahane. Tapi letak keadilan Tuhan ini ketemu ndi ya? Misalipun dirasakan Ojo dibahas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Los, maksudnya dari mantu. Los Sampai esuk ora ngantuk. keadilan Tuhan. dirasakan Al-Qur'an iku qadim. Kok Nggih. saged
Al-Qur'an niku sudah menaskan Abu Lahab niku bakal kok di salah neraka. Ngoten niku Wah, pripun niku? iki Padahal Qur'ane kan mun kodin. Iki menanyakan Tuhan. Iroda Tuhan. Jenengan lek ngomongin iroda Tuhan gimana? Coba. Jenengan lek ngomongin iroda Tuhan mana yang tidak atas iroda Tuhan? Coba sebentar. Oh jawab lah. Saat ini lah Nabi Adam mana yang bukan atas iroda Tuhan? Mboten wonten. Itu hanya sebenarnya jawab itu iroda Tuhan. Abu Lahab ana Tuhan juga jadi manis sebenarnya. Iki lek double sudut pandang ateis mungkin Tuhannya memang mboten adil ngoten nggih dari awal. Ada yang ngomong itu. Padahal masalah kan ngene. Sekolahmu nek anu sifat wajib barang apa ora? Ya enten. Nek ku nek mukhalafatul khawatis enggak? Enten. Lah yo, wis pikiranmu kok teko. Mukhalafatul khawatis niku napa? Apa artinya sih? Enggak lah. Maksudnya ngene, Pak. Maksudnya Mbah Mapus ngeten. Mukhalafatul khawatis itu sifat adil Tuhan itu berbeda makhluknya. Karo pikiranmu enggak bodoh. Oke. Mungkin menurut Tuhan menciptakan Abu Lahab gantas gak itu salah dia. adil. Nah, Kira gak sih? ingkang merumuskan sifat wajib Tuhan niku sinten? Ingkang merumuskan niku kan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kalian Abu Mansur Al-Maturidi. Oh, saderenge enten, Mas. Saderenge mun enten. Kula iki nelek. Makanya saya kok takon nyapa. Kowe belajar sifat wujud apa enggak? Lek ora aku yo ora jawab. Sebab aku sama aku awakmu ning kono enggak ana sifat kalau wadul kawadis kan sudah lain bahasan ngono lho. Nek sampean ijik padha karo aku mukhalafat hadis dingge, ya kuwi nggih. Mukhalafat hadis piye lho. Padahal surga barang kuwi iki ya khawatis. Kuwi kuping ora tau krungu. Motor taruh putek ora tau mikir. Lah apa men semate pangeran kok mikir lho ora teko. Ngoten lho Mas, ngoten lho. Lek nek Imam Asy'ari niku Kula mboten ngoten ingkang kitabe Al-Lumah. Heeh. Niku justru penggambaran tentang Tuhan. Niku rasional sekali. Lah nggih. Misalnya kenapa Tuhan itu harus wajib, itu digambarkan dengan analogi-analogi yang mudah dipahami oleh awam. Walaupun itu analogi nggak menjawab secara utuh, ngoten mboten. Enggak ada Pak yang jawab Tuhan dengan utuh. Lah nggih, mboten saged Jenengan yo enek lho. Tapi- Mosok jawab Tuhan dengan utuh wah kacau ya. Tapi praktekipun niku Iki iso sudah ora nek kok oleh sing digawe iki. Lah nggih, maksudipun Enggak iso ora nek kok oleh sing gawe iki. maksudipun argumenipun Imam Asy'ari itu rasional. Bukan sekedar kita itu harus menisbatkan suatu kebenaran itu dengan wis pokoknya yakin, ngoten kan mboten. Nah nggih, kula apa meyakinkan enggak wis dah saya logikan pada kamu mukhalafat hadis itu bagaimana? Bukan ngoten Mas. Jenengan seharusnya tidak begitu. Nenten lho. Jenengan berani mengatakan rasional tapi bukan yakin. Itu salah. Rasional itu adalah cara kita untuk menuju yakin. Cara kita untuk menuju yakin itu cara iman yang paling lemah, Pak. Iman yang paling lemah itu lewat otak. Itu iman yang paling lemah. Dadak ngerti. Sahabat-sahabat itu mboten enten, Pak. Nek kok nek kanjeng Nabi Gusti Allah kaya apa jenengan. Yo nek wong jenengan niku lho nek pangeran iki. Imane dhewe niku karo sahabat kandel pundi. Sehingga ketika jenengan mengatakan rasional, secara rasional tidak hanya berdasarkan iman, itu justru terbalik, Pak. Iman yang paling kuat itu iman yang langsung dengan Tuhan. Tidak perlu dilogika. Kalau logika Makanya gini loh, antara yang namanya juga perbedaan antara teologi dan juga sains. Kalau sains itu pasti akan menuju ke teologi itu. Sains itu semua sekedar kecil dari teologi. Tapi ya betul lah. Sebenarnya kalau nggih, itu jangan ya. Ngomong kerumunan ya. Kerumun sapa jenenge iki? Sapa? Wong India iki, Pak? Wong India sapa jenenge? Zakirnaik. Beliau dengan berani mengatakan semuanya sudah sesuai Al-Qur'an, hanya 30% yang belum. Belum terbukti ya, bukan tidak sesuai. Belum terbukti. Dia mengatakan yang muamalah kita, para alim ulama itu sudah sesuai Al-Qur'an. Sehingga ketika ada yang mengembangkan itu sudah tidak moderat, itu sudah tidak relevan. Ini sulit.
Lah kula nak dobet sawi gara-gara nek ngomongne sakniki teng napa sih? Teng napa kok hewan dua dua alam itu haram? Itu ada enggak di Al-Qur'an? Sama tahu nemu enggak nek hadis? Semuanya langsung dua hewan yang bisa hidup dua itu haram. Tahu dari lho kok dapat sawi. Tapi enggak temu Quran hadis ya, hanya dawuh ulama niku alasannya ngeten. Lha iku sem debat lho iku ulama mergo goblok, orang-orang teknologi. Aduh, iki berat. Berat carane ngono. Nah, ini carane ngono wae aja ngomongin ulama sing goblok, ngomongin Kanjeng Nabi lho, ora teknologi blas. Maca ora? Maca ora iso. Waget aku. Jadi memang ya itulah, itu membuktikan bahwa kita itu sebenarnya dalam beriman tidak perlu menggunakan rasio. Logika sehat. Tidak perlu menggunakan rasio logika sehat. Bahkan rasio logika sehat itu kan mungkin manusia. Belum gimana? Ini berdua Pak tong kidul. Ngomongin Rahman Rahim wah dober sawan mana Sing dados masalah niku sebenarnya bukan terletak pada mungkin di kasus kita ya. Tetapi ketika hal semacam itu tetap dibudayakan, apa yang terjadi ketika Wahabi itu mengatakan oh ini sesuai Al-Qur'an dan sesuai hadis. Sama iman nggak boleh berpikir pokoknya iman kudu iman. Ini Quran hadis ngoten. Iya betul. Sing bahaya kan ngoten niku. Tapi harus tahu Quran itu ada yang awal, ada yang harus ditakwil. Bila sama nemune ngono kok percaya berarti mau goblok. Nah, niku lho. Soalnya agama kan memang harus logis. Nah, agama nggak logis kan agama nggak layak untuk orang yang bisa berpikir. Saya belum setuju kalau agama harus logis. Oke. Maka agama itu dari Tuhan dan Tuhan itu tidak bisa dilogika. Kalau begitu saya tidak percaya. Al-Qur'an itu apa niku? Coba. Agama itu memang nggak layak untuk orang yang bisa berpikir ya? Bukan tidak layak. Agama itu hanya layak untuk yang berpikir. Berarti logis. Bukan berpikir. Bukan retorika logika kita. Tapi menggunakan iman. Sepindah mana ya? Retorika logika itu menuju iman. Jenengan ketika menggunakan retorika logika mencari apa jenengan? Mencari keimanan apa enggak? Nggih. Pada keimanan itu tidak harus lewat itu. Kenapa jenengan kok ngomongnya terus Gusti Allah orang-orang ndawone zina haram. Lho jenengan bisa enggak mikir logis? Kenapa kok diharamkan? Padahal ini penak. Padahal penak. Wah, tapi kenapa lek ijab kabul dhisik kok halal? Coba logikanya. Waduh setuju deh. Coba logikanya, Pak. Logikanya. Iki padahal apa kan perlu aku nampa mek gunung tok ya. Lah iya. Nek kaitane iki. Coba dengan logika. Kalau bisa melogika agama, makanya agama itu seharusnya malah kita dengan iman, bukan dengan logika. Makanya wong lek sik imane lewat logika niku iman cetek, Pak. Iman cetek. Apa ora enak. Lah iya kaitane apa ijab kabul ngene terus malah halal. Padahal padha ngene nih. Sik jawab kabeh bingung. Sing batal sing ketone Ya ya, saiki batal ngentut. Lah kok malah wudu. Logikanya di mana? Yang dibikin logika itu. Untuk saat ini belum. Ini enggak temu, Pak. Ini enggak temu. Enggak temu. Saat ini belum Logikanya ketemu. Panggil. Napa? Kita sakit kepala. Apa kemudian yang disuntik kepalanya? Nah ya, itu logikanya di mana? Kenapa kok sakit kepala dengan minum budrek katakanlah ya? Itu kenapa kok menjadi bisa? Itu logikanya di mana? Apa sangkut pautnya minum obat dengan sakit kepala? Nah, berarti kan ada sesuatu yang memang kita belum menjangkaunya kan? Lah, nggih makane. Nah, dari wudu itu tadi sebenarnya kan bisa dilogika, cuman kita saja yang belum menjangkaunya, ngoten toh? Sehingga jenengan hanya dengan iman. Nggih namanya. Nah, gimana kan? Sebenarnya retorika logika itu jenengan lek pengen kita harus merasio semuanya. Kleru lah. Adri lebih dulu iman daripada rasio logika. Kita mendahulukan iman. Saya kita adil kualik. Senengane memakai rasio, rumah samu agama di rasio, kowe lair lho lewat iman kok iso lewat rasio. Repot ngomong kene. Kalian lagi Mas? Kalian lagi? Kalau lari pun tambah. Wah, seolah tepi kan bolongmu. Lah iki
Filmnya teng Masjid Hidayat Ulama itu. Oh, alhamdulillah. Dolanan sampun Mas, 24 jam terbuka kayak gini. Insyaallah. Di nomor budak. Tapi nek tekok enggak oleh lewat WA. Oke. Males aku. Nggih, terus Males tuh. Ngerti ke sawi, ora paham-paham bisa. Saya ngerti nih Mbak Zee.